Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bersama lagi dengan kami dalam kajian serial Zikir Pagi dan Petang, yang mana pada kali ini insyaallah kita akan membahas kembali dan mengupas kalimat yang agung yang biasa kita baca di waktu pagi dan di petang hari, yaitu adalah kalimat asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Seperti biasa, yang pertama kita mentakhrij terlebih dahulu hadis ini agar menjadi bukti bahwasannya ini adalah kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan termaktub di banyak kitab hadis. Nah, di antaranya bacaan ini dan lafal ini ditemukan di dalam kitab Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga Imam Ad-Darimi dalam kitab sunannya, dari jalur sahabat Nabi SAW yang bernama Abdurrahman bin Abza radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Abdurrahman bin Abza ini menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asbaha, dalam riwayat lain ditambahkan wa idza amsa qala asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kesaksian dari Abdurrahman bin Abza, Nabi terbiasa di waktu pagi hari dan di waktu petang hari beliau membaca asbahna ala fitratil Islam. Kami memasuki waktu pagi hari tetap dalam kondisi fitrah agama Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan juga tetap komitmen dengan kalimat ikhlas. Yang dimaksud dengan kalimat ikhlas adalah kalimat la ilaha illallah. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan di waktu pagi ini juga kami tetap komitmen berada dalam agamanya Nabi Muhammad SAW, atau berada dalam agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Karena agama itu satu, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran di ayat ke-19, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah atau yang ada di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Kemudian juga Nabi Ibrahim itu adalah wa ma kana minal musyrikin. Beliau adalah orang yang lurus, orang yang beragama Islam, dan beliau bukan termasuk orang-orang musyrik seperti yang dianggap oleh kaum-kaum yang lain selain orang-orang Islam. Apa saja yang bisa kita ambil faedah dari kalimat yang agung ini, yang tidak begitu panjang namun juga tidak begitu pendek. Yang pertama adalah bahwasannya fitrah agama Islam, seseorang siapapun yang lahir dan muncul di permukaan bumi ini, maka ia berada dalam agama yang fitrah atau agama Islam. Sesuai dengan fitrah manusia, manusia itu mengakui bahwasannya Rabb itu satu. Bayangkan kalau ada manusia yang memiliki pemikiran bahwasannya ada Rabb selain Allah, artinya Tuhan itu berbilang 2, 3, 4. Tidak mungkin. Ini sudah keluar dari fitrahnya manusia. Kenapa? Seandainya
yang mengatur alam semesta ini lebih daripada satu, maka Tuhan yang satu menginginkan ini, Tuhan yang satu menginginkan yang lain. Tuhan yang satu menginginkan siang, Tuhan yang kedua menginginkan malam, Tuhan yang ketiga menginginkan sore, dan seterusnya. Sedangkan kita katakan secara fitrah manusia, artinya manusia yang fitrahnya masih bagus, masih baik, maka ia akan mengakui Tuhan itu hanya satu. Dan inilah dibawa oleh ajaran agama Islam. Ya, bahkan Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir, dia itu beragama sesuai dengan fitrahnya, itu Islam. Fa'abawahu, baru nanti setelah sekian lama, kedua orang tuanya inilah yang akan menjadikannya an yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikannya dia beragama Nasrani, beragama Majusi, dan beragama yang lain selain agama Islam. Hadis Nabi ini juga diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 di ayat 172 dan 173. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum." Ingatlah Muhammad, bahwasanya Allah itu pernah menurunkan atau mengeluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam itu seluruh keturunan-keturunannya. Ya, dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Yang turun itu adalah roh-roh semuanya. Roh keturunan Nabi Adam, jadi roh itu sudah diciptakan sejak lama. Maka Allah wa asyhadahum ala anfusihim, mengambil perjanjian dari mereka. Perjanjian dan persaksian dari mereka. Apa bunyi perjanjian tersebut? Alastu bi rabbikum. Allah berfirman kepada seluruh ruh manusia, seluruh keturunannya Nabi Adam, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Ya, maka semuanya berkata, kita, saya, Anda, kita semua dulu di alam ruh pernah menjawab, qalu bala syahidna. Tentu ya Rabb, kami bersaksi atas hal itu. Artinya kami menyetujui dan kami sepakat, Engkaulah Rabb kami dan Tuhan kami yang satu. Sengaja kata Allah Subhanahu wa taala hal ini dilakukan, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar jangan sampai lagi nanti ada manusia-manusia yang berkata, ya Rabb kami lupa dengan perjanjian ini. Atau mungkin ada nanti yang berdalih mengatakan bahwasannya innama asyraka abauna wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Dia beralasan bahwasannya kami ini hanyalah keturunan-keturunan dari kakek moyang kami. Sejak dahulu kami diajarkan beribadah seperti ini. Sejak dahulu kakek moyang kami itu beragama ini, maka kami hanyalah zurriyatan, keturunan-keturunan mereka yang datang setelah mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah engkau pantas menghancurkan kami disebabkan perbuatan orang-orang batil sebelum kami. Nah, maka sengaja hal ini dilakukan terlebih dahulu supaya nanti setiap manusia tidak memiliki dalih di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala ia tidak mau beriman kepada Allah dan ia tidak mau masuk dalam agama Islam. Yang kedua, wa ala kalimatil ikhlas. Kalimat ikhlas adalah kalimat la ilaha illallah. Sering diistilahkan di dalam syariat itu, kalau tidak kalimat ikhlas, atau kalimat tauhid, atau kalimat thayyibah, atau juga disebut dengan kalimatut taqwa. Ya. Dan di dalam Al-Quran disebutkan, misalkan di surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Ya. Apakah kamu pernah memperhatikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan tentang kalimat thayyibah? Di situ Allah gambarkan perumpamaan seperti pohon yang besar, asluha sabit, memiliki akar yang kokoh dan memiliki cabang dan banyak yang akan mengeluarkan buah-buahan yang indah. Ibaratnya kalimat thayyibah itu diibaratkan dengan pohon, ucapan kalimat la ilaha illallah akan memberikan cabang amal-amal yang sangat banyak. Allah juga sebutkan itu kalimat taqwa di dalam firman-Nya surat Al-Fath ayat 26, wa alzamahum kalimat taqwa. Dan Allah meneguhkan para sahabat-sahabat Nabi SAW dengan kalimat taqwa. Yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami juga masuk di waktu pagi hari dalam kondisi tetap komitmen berada di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan agama Nabi Muhammad SAW dengan agama Nabi Ibrahim itu sama. Ya, baginda Rasulullah SAW sampaikan, kami ma'asyirul anbiya, kami para nabi dan rasul, ya, itu seperti diibaratkan saudara seayah, yaitu agama kami satu, namun syariat kami itu bermacam-macam. Seperti saudara seayah memiliki banyak ibu. Ya, Nabi pernah memberikan perumpamaan seperti itu. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim itu memiliki banyak kesamaan. Di antaranya keduanya disebutkan oleh Allah sebagai Khalilullah. Makanya itu kenapa dikaitkan Muhammad dengan Ibrahim. Ya, bahkan Nabi menganjurkan kepada kita untuk bersolawat kepadanya dengan bentuk solawat yang terbaik, yaitu menyertakan nama Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim. Ya, saking ada hubungan yang sangat erat di antara kedua orang ini. Dan bahkan Nabi SAW itu adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim. Berada dalam garis nasab Nabi Ibrahim. Nabi SAW pernah bersabda, Inni abra'u ilallah. Sesungguhnya aku telah pernah meminta izin kepada Allah. An yakunali, agar Allah memilihkan untukku itu khalil di antara kalian. Kekasih di antara kalian. Nabi berbicara kepada sahabat seperti itu. Tapi apa kata beliau? Fa inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah tapi telah menunjukku sebagai kekasihnya, sebagaimana dahulu Allah telah menunjuk Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Maka Muhammad SAW dengan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, keduanya sangat berkaitan erat, keduanya adalah orang yang paling mulia, keduanya memiliki gelar Khalilullah, dan keduanya adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para nabi dan rasul. Ya, itulah kenapa rahasianya Nabi menyertakan wa ala millati abina Ibrahim hanifa, dan tetap komitmen berada di atas agama ayah kami yaitu Nabi Ibrahim, dan Nabi tegaskan wa ma kana minal musyrikin, Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang membaca ini di waktu pagi dan petang hari, maka insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya Allah akan teguhkan dia berada di atas dalam agama Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Demikian faedah yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Mari kita tutup dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.